Nah, sekarang coba kamu perhatikan benda-benda yang ada di sekitarmu. Misalkan air yang biasa kamu minum atau sebagai cuci tangan. Lalu, udara yang kamu hirup setiap hari, atau udara yang digunakan untuk menerbangkan para layang, dan juga pakaian yang akan kamu kenakan sehari-hari. Nah, berdasarkan ulasan tersebut, apa yang kamu pikirkan? Pernahkah kamu mempelajari lebih dalam terhadap benda-benda tersebut? Ya, perbedaan benda tersebut berdasarkan perbedaan wujud zat, di mana air berwujud zat cair, udara yang berwujud gas, dan pakaian berwujud padat. Benda-benda di sekitar kita semuanya tersusun atas materi atau zat. Jadi, zat atau materi merupakan sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Untuk zat cair, zat gas, dan zat padat merupakan klasifikasi zat berdasarkan wujudnya. Setiap zat tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda. Berikut ini tabel perbedaan zat padat, zat cair, dan zat gas. Untuk diagram molekul zat padat dan zat cair dan zat gas terlihat berbeda. Susunan molekulnya zat padat teratur, pada zat cair tidak teratur, sedangkan pada gas juga tidak teratur. Untuk gerak molekul zat padat tidak bebas, zat cair bebas, dan zat gas sangat bebas. Letak antar molekul zat padat sangat dekat, zat cair dekat, dan zat gas jauh. Bentuk zat padat yaitu tetap, untuk zat cair tidak tetap, dan gas tidak tetap. Volume zat padat tetap, untuk zat cair tetap, dan untuk gas tidak tetap. Pada zat padat, zat cair, dan zat gas mengalami perubahan wujud zat. Jika perubahan zat padat menjadi zat cair dinamakan mencair, contohnya pada es batu yang mencair. Sedangkan jika dari wujud cair menjadi zat padat dinamakan membeku, yaitu pada es yang membeku. Untuk zat padat menjadi zat gas dinamakan menyublim, contohnya pada kapur barus. Dan jika pada zat gas berubah menjadi zat padat maka dinamakan mengkristal. Untuk zat cair menjadi zat gas dinamakan menguap, dan sebaliknya dari zat gas menjadi zat cair dinamakan mengembun. Jika tadi klasifikasi zat berdasarkan wujudnya, sekarang klasifikasi zat berdasarkan komposisinya. Ada dua macam, yang pertama zat tunggal dan yang kedua campuran. Untuk zat tunggal ada dua, yaitu unsur dan senyawa. Dan untuk campuran ada heterogen dan homogen. Untuk pembahasan pertama yaitu mengenai unsur. Apa sih unsur itu? Misalkan contoh unsur yaitu pada besi. Apabila besi murni yang dibentuk menjadi sebuah pagar, rantai maupun kunci Inggris, maka akan tetap menjadi suatu unsur besi. Jadi, berdasarkan uraian tersebut, unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi secara kimia menjadi zat yang lebih sederhana. Dan bagian terkecil dari unsur ini adalah atom. Macam-macam unsur ada tiga. Yang pertama unsur logam, yang kedua unsur non-logam, dan yang ketiga unsur semi-logam atau metaloid. Untuk yang pertama, unsur logam memiliki ciri-ciri berwujud padat pada suhu kamar kecuali raksa. Dapat ditempa dan diregangkan, mengkilap bila digosok, dapat menghantarkan panas dan listrik atau bersifat konduktor, serta memiliki titik didih dan titik leleh yang tinggi, misalkan pada natrium, magnesium, dan aluminium. Untuk yang kedua, unsur non-logam memiliki ciri-ciri ada yang berwujud padat, cair, dan gas, bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa, tidak mengkilap,
tidak dapat menghantarkan panas dan listrik atau bersifat non-konduktor atau isolator, serta memiliki titik didih dan titik leleh yang rendah. Contohnya pada argon, sulfur, klorin, dan fosfor. Sedangkan untuk unsur semi logam atau metaloid, yaitu ciri-cirinya memiliki sifat baik seperti logam maupun non-logam, lebih rapuh daripada logam dan kurang rapuh dibandingkan dengan non-logam. Beberapa metaloid berkilauan seperti logam, serta umumnya bersifat semikonduktor terhadap listrik. Contohnya yaitu silikon. Selanjutnya, macam-macam unsur tersebut disusun dalam bentuk sistem periodik unsur yang terlihat pada gambar ini. Unsur-unsur yang memiliki sifat yang hampir sama diletakkan dalam satu kolom. Unsur-unsur logam yang terletak di bagian kiri bawah diberi simbol warna biru. Unsur-unsur non-logam terletak di bagian kanan atas diberi simbol warna kuning. Sedangkan unsur semi logam diberi warna coklat, di antara warna biru dan kuning. Cara pemberian lambang unsur menurut Berzelius adalah sebagai berikut. Setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf, yaitu huruf awal dari nama latinnya. Huruf awal ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Kemudian untuk unsur yang memiliki huruf awal sama diberikan satu huruf kecil dari nama unsur tersebut. Misalkan, untuk kalsium atau Ca, maka C itu huruf besar dan A itu huruf kecil. Sedangkan untuk O itu oksigen, maka O itu dilambangkan huruf besar. Nah, berikut ini kegunaan atau fungsi dari macam-macam unsur tersebut berdasarkan tabel sistem periodik unsur. Misalkan, unsur litium digunakan pada baterai, unsur sodium digunakan pada garam, unsur potasium digunakan pada buah-buahan dan sayur-sayuran, dan unsur yang lainnya juga digunakan pada alat atau bahan yang ada di sekeliling kita. Selanjutnya, penjelasan dari senyawa. Apa sih contoh dari senyawa? Ya, misalkan pada air, gula, dan garam merupakan contoh dari senyawa. Jadi, senyawa merupakan zat tunggal yang tersusun dari dua atau beberapa unsur yang dapat diuraikan lagi melalui reaksi kimia. Contoh unsur penyusun senyawa misalkan air, yaitu lambang rumus kimianya H2O, maka unsur penyusun air terdiri dari unsur hidrogen dan oksigen, di mana H2O terdiri dari 2 hidrogen dan 1 oksigen. Contoh yang kedua yaitu pada gula atau glukosa dengan rumus C6H12O6. Unsur penyusun gula tersebut terdiri dari unsur karbon, unsur hidrogen, dan unsur oksigen. Rumus C6H12O6 terdiri dari 6 karbon, 12 hidrogen, dan 6 oksigen. Kemudian untuk garam atau yang dinamakan dengan NaCl atau natrium klorida. Unsur penyusun garam tersebut terdiri dari unsur natrium dan unsur klorin, di mana NaCl terdiri dari 1 natrium dan 1 klorin. Contoh dari unsur dan senyawa terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga pada campuran, juga ada di alam sekitar kita. Misalkan udara, air sungai, dan batuan merupakan contoh dari campuran. Contoh lainnya misalkan susu coklat, sirup, berbagai alat mandi, misalkan odol atau pasta gigi, sabun, dan sebagainya, merupakan contoh dari campuran. Jadi, campuran merupakan suatu materi yang terdiri atas 2 zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya.
Ada dua jenis campuran, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Pada campuran homogen, yaitu campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya, sehingga dinamakan dengan larutan. Larutan terdiri dari zat pelarut dan zat terlarut. Misalkan saat kita menuangkan sirup ke dalam air, maka air dinamakan zat pelarut dan sirup merupakan zat terlarut. Sehingga untuk zat terlarut yaitu pada sirup akan tercampur merata di zat pelarut yaitu air. Sehingga tidak dapat dibedakan antara zat terlarut dan zat pelarut. Sehingga sirup dinamakan dengan campuran homogen. Sedangkan pada campuran heterogen, yaitu campuran yang dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Misalkan campuran pasir dan air, campuran batu dan air. Suatu larutan terdiri dari larutan asam, basa, dan garam. Larutan tersebut sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, misalkan pada jeruk nipis, sampo, dan garam. Pada larutan asam memiliki ciri yaitu rasanya asam. Tidak boleh dicoba atau dicicipi kecuali dalam makanan ya. Dapat menimbulkan korosi atau berkarat, mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Contohnya pada asam cuka atau asam asetat digunakan sebagai penambah rasa makanan. Pada aki atau asam sulfat digunakan menghidupkan mesin kendaraan, serta pada asam lambung yaitu asam klorida digunakan untuk membantu proses pencernaan. Selain banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, larutan asam dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Contohnya terjadinya hujan asam. Mengapa dapat terjadi hujan asam? Hujan asam diakibatkan oleh gas belerang dioksida dan gas nitrogen oksida yang dihasilkan dari pembakaran minyak bumi yang berasal dari buangan industri dan kendaraan bermotor. Bila terdapat kadar gas belerang dioksida atau SO2 dan nitrogen oksida atau NO di atmosfer yang sangat tinggi, maka gas ini akan bereaksi dengan air di atmosfer dan membentuk asam sulfat, asam nitrat, dan senyawa asam lainnya. Ketika terjadi hujan, air yang dihasilkan bersifat lebih asam dari keadaan normal. Air hujan inilah yang dikenal dengan hujan asam. Hujan asam mengakibatkan dapat merusak tumbuh-tumbuhan, merusak bangunan gedung dan patung-patung, serta menyebabkan kematian pada makhluk hidup yang ada di sungai. Untuk larutan basa memiliki ciri yaitu mempunyai rasa agak pahit, jadi tidak boleh dicoba ya. Terasa licin di kulit, serta mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Contohnya pada sabun mandi, sabun cuci, sampo, pasta gigi, obat mah, dan pupuk. Dalam kehidupan sehari-hari, larutan asam sering direaksikan dengan larutan basa untuk menghasilkan senyawa netral atau dikenal dengan reaksi netralisasi. Pada reaksi netralisasi ini akan dihasilkan garam dan air. Contoh penerapan reaksi netralisasi dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk pengobatan bagi penderita sakit MAH, di mana sakit MAH yaitu kondisi kadar asam lambung yang tinggi. Maka obat MAH adalah senyawa yang bersifat basa, yang memiliki kandungan magnesium hidroksida atau aluminium hidroksida. Contoh lainnya adalah pengobatan akibat sengatan serangga, perlindungan terhadap kerusakan gigi, dan pengolahan tanah pertanian. Larutan asam dan larutan basa memiliki sifat-sifat yang khas. Salah satu cara untuk membedakan asam atau basa dapat menggunakan indikator.
Suatu indikator asam basa adalah suatu senyawa yang dapat menunjukkan perubahan warna apabila bereaksi dengan asam atau basa. Indikator asam basa dapat dibedakan menjadi indikator alami dan indikator buatan. Untuk indikator buatan bisa menggunakan kertas lakmus yang terdiri dari kertas lakmus biru dan kertas lakmus merah. Sifat asam atau basa dapat ditentukan dengan nilai pH. Jadi pH sebagai derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan yang dimiliki oleh suatu larutan dengan menggunakan pH meter atau kertas pH. Berikut ini rentang dari sifat asam atau basa dan netral yang dinyatakan dengan pH. Untuk di bawah 7 maka bersifat asam. pH dengan nilai 7 maka netral dan pH di atas 7 bersifat basa. Untuk menentukan asam dan basa dapat digunakan dengan indikator alami. Berbagai jenis tumbuhan dapat digunakan sebagai indikator alami. Tumbuhan yang termasuk indikator alami akan menunjukkan perubahan warna pada larutan asam atau basa. Beberapa contoh tumbuhan yang dapat digunakan sebagai indikator alami yaitu kunyit, bunga mawar, kubis merah, kubis ungu, dan bunga kembang sepatu. Selanjutnya garam. Jenis senyawa garam yang paling dikenal adalah garam dapur atau nama senyawa kimianya natrium klorida atau NaCl. Garam ini banyak digunakan dalam pengolahan makanan. Bagaimana senyawa garam dapat terbentuk? Salah satu reaksi yang dapat membentuk garam adalah reaksi asam dan basa atau reaksi netralisasi. Pada reaksi netralisasi tersebut akan dihasilkan garam dan air. Garam secara luas digunakan dalam kehidupan sehari-hari, antara lain untuk industri pupuk, obat-obatan, pengolahan makanan, dan bahan pengawet. Seperti pada penjelasan sebelumnya, campuran terdiri atas 2 zat atau lebih. Untuk memperoleh zat murni, penyusun campuran tersebut harus dipisahkan. Zat-zat dalam campuran tersebut dapat dipisahkan secara fisika. Prinsip pemisahan campuran didasarkan pada perbedaan sifat-sifat fisik zat penyusunnya, seperti wujud zat, ukuran partikel, titik leleh, titik didih, sifat magnetik, kelarutan, dan lain sebagainya. Pemisahan campuran yang pertama yaitu filtrasi atau penyaringan. Merupakan metode pemisahan campuran untuk memisahkan padatan dengan cairan yang berukuran kecil dan tidak mengendap. Contohnya pemisahan air santan dengan kelapa, penjernihan air, serta pemisahan bubuk kopi dengan air. Pemisahan campuran yang kedua, sentrifugasi, merupakan metode pemisahan campuran yang dilakukan dengan memisahkan partikel padatan dalam campuran yang memiliki ukuran yang sangat halus dan jumlah campuran yang lebih sedikit. Contoh yaitu memisahkan sel darah merah dan sel darah putih dari plasma darah dengan menggunakan alat sentrifugasi. Pemisahan campuran yang ketiga yaitu dengan distilasi atau penyulingan, merupakan metode untuk memisahkan larutan yang terdiri dari zat-zat dengan perbedaan titik didih. Prinsip kerjanya didasarkan pada perbedaan titik didih dari zat cair yang bercampur, sehingga saat menguap setiap zat akan terpisah. Contohnya pada proses penyulingan minyak bumi dan pemisahan spiritus dengan air. Pemisahan campuran yang keempat yaitu menggunakan kromatografi, merupakan metode pemisahan campuran berdasarkan perbedaan kecepatan zat terlarut yang bergerak bersama dengan pelarut pada permukaan benda penyerap. Contohnya memisahkan zat warna. Tes urin mengidentifikasi kandungan zat tertentu dalam suatu bahan makanan dan mengidentifikasi hasil pertanian yang tercemar oleh pestisida. Pemisahan campuran yang kelima dengan sublimasi,
Metode pemisahan campuran dengan cara sublimasi didasarkan pada campuran zat yang memiliki satu zat yang dapat menyublim, atau perubahan wujud padat ke wujud gas, sedangkan zat yang lainnya tidak dapat menyublim. Contohnya yaitu pemisahan campuran iodin dengan garam dan pemisahan kapur barus dengan pasir. Benda-benda yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari seringkali mengalami perubahan. Perubahan tersebut ada yang bersifat langsung, dapat diamati, namun ada juga yang memerlukan waktu lama untuk pengamatannya. Perubahan tersebut didasarkan pada sifat zat. Jadi, sifat zat terdiri dari dua, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika meliputi kekeruan, kekentalan, titik didih, titik leleh, titik beku, kelarutan, kemagnetan, massa jenis, kekerasan, dan kelenturan. Hal tersebut yang menyebabkan dapat mengalami perubahan fisika. Sedangkan untuk sifat kimia dapat membentuk gas, mengendap, perubahan warna, perubahan suhu, atau mudah terbakar, korosif, mudah membusuk, serta keasaman, basah, dan garam. Hal ini yang mengalami perubahan kimia. Jadi, perubahan fisika yaitu perubahan yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Misalkan, es batu yang mencair, air yang mendidih, dan air yang mengembun. Sedangkan perubahan kimia yaitu perubahan yang disertai dengan terbentuknya zat baru. Misalkan saat membakar kayu, maka akan berubah menjadi arang. Peristiwa fotosintesis maka akan membentuk gula. Proses pengkaratan yaitu yang awalnya besi kemudian berkarat, dan roti yang membusuk.